살까지 예? Cerita dimulai ketika dua pasukan khusus Korea Utara menyusup ke sebuah gedung untuk menjalankan misinya. Kehadiran mereka diketahui oleh para penjaga dan terjadilah perkelahian. Guisun, salah satu dari pasukan khusus itu, berusaha mencari sesuatu, sebelum akhirnya dia dihubungi sang ayah yang menyuruhnya untuk segera membatalkan misi tersebut. Dia juga diberitahu bahwa Chul Seng, rekan kerjanya itu akan membunuh dirinya. Sebelum itu terjadi, Guisun menembaknya terlebih dahulu dan pergi meninggalkannya. Sementara itu sang ayah dihadapkan oleh musuh yang sudah siap membunuhnya. 11 tahun kemudian, tepatnya di Incheon, Korea Selatan, seorang wanita parubaya mengelola kedai kuenya dengan ceria. Ia adalah Mi, yang ibu satu anak yang sangat ramah, dan hidupnya sangat hemat. Setelah mengelola kedainya, dia pergi menemui sang suami yang bekerja sebagai ahli reparasi komputer. Dia adalah Suk Hwan, seorang suami yang terus mengharapkan hadiah dari minuman bervitamin. Suk Hwan berharap bisa mendapatkan hadiah mesin cuci, yang memang sedang mereka butuhkan saat itu. Tidak lama dari itu seorang pelanggan datang untuk memperbaiki laptopnya yang terkena virus. Suk Hwan yang ramah membagikan minumannya kepada pelanggan dan juga istrinya, sebelum akhirnya dia memperbaiki laptop tersebut. Ketika sang istri meminumnya, dia terkejut tidak menyangka bisa mendapatkan hadiah utama untuk pergi jalan-jalan ke Hawaii. Kebahagiaan mereka pudar ketika sang istri berubah pikiran, setelah mempertimbangkan biaya perjalanan dan sebagainya. Namun dia kembali mempertimbangkannya ketika putri kecilnya yang bernama Nari bersedih, berkata bahwa hanya dirinya yang tidak pernah jalan-jalan di antara teman-teman sekolahnya. Setelah merenungkannya, Myong memutuskan untuk menerima hadiah itu dan pergi liburan bersama. Di lain tempat terlihat seorang wanita sedang melakukan pemanasan, sebelum akhirnya dia mendapat panggilan misterius dan nampak menyetujuinya. Di sebuah jalan seorang pria mendapat telepon dari atasannya, yang memberinya misi untuk menangkap Magnolia, target mereka yang akan segera terbang ke Hawaii. Ternyata pria itu adalah Chul Sun, pasukan khusus dari Korea Utara yang ternyata masih hidup setelah ditembak oleh Guisun 11 tahun yang lalu. 2 hari setelahnya, Chul Sun memerintahkan anak buahnya untuk menangkap sosok Magnolia, dipimpin oleh seorang kapten. Para anak buah itu diberi instruksi, sebelum akhirnya mereka melancarkan aksinya. Sementara itu Myong dan keluarganya pergi menuju bandara. Mereka hampir saja terlambat, namun untungnya gate masih terbuka. Lebih beruntung lagi mereka mendapat 2 kursi bisnis gratis dari maskapai tersebut, karena kebetulan ada yang tersisa. Suk Hwan berpisah dengan sang istri, karena dia tetap berada di kelas ekonomi. Di saat yang sama seorang pramugara berlagak seperti mata-mata. Dia adalah Hyun Min, seorang pria yang sangat terobsesi untuk menjadi agen rahasia. Setelah pesawat terbang, Myong dan anaknya bahagia bukan main, ketika mereka tahu bahwa semua makanan yang ada di sana gratis. Sementara itu Suk Hwan menemukan seseorang yang bisa diajak mengobrol selama perjalanan. Sembari menunjukkan boneka beruang, kakek itu memperkenalkan diri dan bercerita bahwa dia akan menemui cucunya yang ada di Hawaii. Karena terlalu banyak makan membuat Myong sakit perut. Sayangnya toilet di kelas bisnis penuh dan dia terpaksa harus pergi ke toilet lain yang ada di kelas ekonomi. Sebelum itu dia menegur putrinya yang sedang menonton film aksi, dengan alasan hal itu akan memberikan contoh yang tidak baik untuknya. Setelah itu dia bergegas menemui sang suami dan memintanya untuk menjaga Nari selama dia berada di toilet. Sementara itu Chul Su memerintahkan anak buahnya untuk mencari Magnolia, target mereka yang juga berada di pesawat tersebut. Menyadari sesuatu, seorang wanita bertopi dan menggunakan masker bergegas menuju toilet, guna melakukan sesuatu. Setelah itu anak buah Chul Su melaporkan, bahwa mereka tidak bisa menemukan Magnolia. Mendengar hal itu Chul Su terpaksa harus menggunakan rencana keduanya. Di lain tempat Hyun Min menemukan salah satu anak buah Chul Su yang menggerutu, saat dia menerima misi baru. Hyun Min yang terobsesi menjadi agen rahasia panik, menyadari bahwa itu adalah misi pembajakan pesawat. Hyun Min segera melaporkan penemuannya itu pada kepala pramugari. Namun dia malah dimarahi karena dianggap main-main saat menjalankan tugas. Karena kebetulan pesawat sedang mengalami turbulensi saat itu, Chul Su bangkit dari tempat duduknya menyingkirkan pramugari, dan menyerang Hyun Min dengan 1 kali pukulan. Anak buahnya yang lain dengan sigap menangkap pramugari, mengancam para penumpang dan menggiring mereka untuk dikumpulkan di satu tempat. Mereka juga memaksa para penumpang di kelas bisnis untuk berkumpul termasuk Suk Hwan dan putrinya. Setelah itu Chul Su berusaha menerobos kokpit dengan cara menyandera seorang pramugari. Setelah menumbangkan kopilot yang tidak kooperatif, Chul Su meminta sang pilot untuk merubah rute penerbangannya. Sementara itu anak buah Chul Su menyusuri setiap tempat, memastikan tidak ada penumpang yang bersembunyi.
Dalam prosesnya salah satu di antara mereka terkurung di sebuah ruangan, karena pintunya terhalang oleh sesuatu, ketika pesawat mulai berbelok dari jalurnya. Sementara itu Myong yang tidak menyadari keributan di luar sibuk dengan makek up-nya, di saat yang sama Badan Intelijen Nasional mulai menyadari aksi pembajakan tersebut, mereka menemukan tersangka sementara yaitu Choi Gui-sun, agen rahasia Korea Utara yang membelok ke Korea Selatan, dan telah dikategorikan sebagai orang paling dicari selama ini. Kembali ke pesawat, Chul-su memisahkan penumpang wanita untuk mencari sosok Magnolia yang dia cari. Wanita bertopi yang ada di antara kerumunan itu membuat Chul-su curiga dan mulai mendekatinya. Setelah terpojok wanita itu berusaha melarikan diri sebelum akhirnya ditangkap oleh kapten. Di saat yang sama keberadaan Myong mulai diketahui oleh pembajak, yang dengan sigap menyerangnya. Mengejutkannya dia bisa mengatasi serangan itu, menghadang serangan itu dan melumpuhkan pembajak itu. Di saat yang sama juga Badan Intelijen mengumumkan bahwa Gui-sun adalah Myong yang telah menjalani operasi plastik. Dengan kata lain Myong adalah sosok Magnolia yang dicari oleh Chul-su selama ini. Dan faktanya wanita bertopi itu adalah Ansera, seorang aktris cantik yang berusaha menutupi keberadaannya dari publik. Paras dan perawakannya yang serupa dengan Gui-sun di masa lalu membuat Chul-su curiga kepadanya. Menyadari Magnolia masih bersembunyi, Chul-su menyiarkan pengumuman meminta Magnolia menyerahkan diri dan ikut bersamanya. Kembali ke masa lalu, Gui-sun di masa lalu diperintahkan sang ayah untuk pergi ke Korea Selatan, dan hidup sebagai pribadi yang baru dengan identitas barunya tersebut. Myong menikahi Suk-hwan dan memiliki seorang putri, mereka hidup bahagia. Sementara itu Suk-hwan dan putrinya berkumpul di kelas ekonomi, bersama penumpang lainnya. Setelah menitipkan putrinya pada kakek, Suk-hwan berusaha mengendap-endap pergi mencari istrinya. Tidak lama dari itu Sera duduk tepat di belakang Nari di mana dia terkagum-kagum saat melihatnya. Suk-hwan terus berusaha meninggalkan kabin tanpa ketahuan. Perlahan tapi pasti dia berhasil melarikan diri dan pergi ke kabin belakang. Walaupun tidak berhasil menemukan Myong, dia mengambil laptop yang tergeletak di bawah kursi, membawanya ke ruang kargo dan mencari akses IV. Sebagai ahli komputer, Suk-hwan bermaksud untuk meretas sistem yang ada di pesawat. Sementara itu, Myong dihadapkan oleh pembajak pesawat yang kebetulan sedang memaksa Hyun-min untuk mencari data penumpang. Ketika persembunyiannya terbongkar, Myong melompat melumpuhkan pembajak itu dan Hyun-min karena terus menatapnya. Saat dia bersembunyi, Hyun-min terkagum-kagum melihat aksinya itu, dan ternyata dia sudah menyembunyikan data penumpangnya di kaos kaki. Dengan cepat Myong membakar data tersebut berharap identitas dia dan keluarganya tidak terekspos oleh para penjahat. Akhirnya mereka berdua bekerja sama. Myong menyamar sebagai pramugari sementara Hyun-min pergi ke ruang kargo untuk mengambil senjata darurat. Myong mulai melancarkan aksinya, mengalahkan para pembajak dengan ilmu bela dirinya yang sangat memukau. Kehadirannya membuat para pramugari bertanya-tanya siapa dia sebenarnya. Karena putrinya ada di sana, Myong terpaksa harus menutupi identitasnya karena dia tidak mau memberi contoh yang tidak baik. Dengan sebuah penutup wajah ia melanjutkan aksinya untuk mengalahkan para pembajak pesawat. Membanting musuh memukulnya berkali-kali, seolah dia tidak terhentikan. Saat itu putrinya sangat terpukau mengingat dia sangat menyukai adegan aksi dan bela diri. Sementara itu Suk-hwan sedang mengidentifikasi sosok Chul-su yang menjadi ketua dari aksi pembajakan tersebut. Entah bagaimana caranya dia melaporkan kejadian itu kepada Badan Intelijen Nasional. Di saat yang sama Hyun-min yang tiba di ruang kargo melihat Suk-hwan dan mengira bahwa dia adalah musuh. Ketika Hyun-min menyerahnya, identitas Suk-hwan yang sebenarnya terungkap, bahwa ternyata dia adalah mantan anggota Intel Nasional. Tanpa saling mengetahui, Myong dan Suk-hwan berusaha mengatasi permasalahan itu dengan caranya masing-masing. Dengan kemampuannya Suk-hwan meretas akses pilot, membelokkan pesawat dan mengembalikannya ke rute awal. Chul-su yang ada di kokpit mengira bahwa itu adalah perbuatan pilot, namun akhirnya dia sadar siapa pelakunya ketika melihat rekaman CCTV. Sementara itu Hyun-min berhasil memasuki ruangan tempat di mana senjata darurat disimpan. Saat itu dia melihat salah satu pembajak yang nampak tidak berguna sama sekali. Pembajak ia dari awal terkurung di ruangan tersebut. Setelah membawa beberapa perlengkapan, dia mengikat pembajak itu dan kembali bergegas menemui Suk-hwan. Sementara itu Myong dihadapkan dengan kapten yang nampaknya lebih jago daripada anak buahnya yang lain. Aksinya tersebut membuat mereka yakin bahwa Myong adalah sosok Magnolia yang mereka cari selama ini. Myong bisa mengalahkan kapten, namun sayangnya dia harus menyerah ketika Chul-su menemukannya dan membawa Suk-hwan yang sudah tertangkap. Suk-hwan sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi pada istrinya itu, begitu juga sang istri, dia tidak tahu kenapa Suk-hwan yang ditangkap. Akhirnya mereka berdua diikat dan dikurung di sebuah ruangan.
Nari yang melihat kejadian tersebut berusaha tetap diam dalam ketakutan. Di saat yang sama Hyun Min yang sedang merayap di ventilasi melihat Suk Hwan dan istrinya tertangkap bertanya dalam hati, apa yang harus dia lakukan sekarang? Tidak lama dari itu sang kakek berusaha menghibur Nari. Menyadari hal itu, Chul Su menghampirinya dan mencurigai sesuatu. Setelah bertanya di mana ayah dan ibunya, Nari dengan terpaksa mengakui bahwa Ansera yang ada di belakangnya sebagai ibunya. Sontak para penumpang lain terkejut, mengingat dia adalah public figure yang seharusnya masih berstatus single. Ketika penumpang lain mulai menggosip, Nari menangis dan meminta pertolongan kepada Asera untuk mengakuinya sebagai anak, karena tidak tega Sera mengakuinya dan salah satu penumpang shock berat. Mendengar pengakuan tersebut, sementara itu Suk Hwan mengakui bahwa dirinya adalah anggota intel yang dikirim untuk mengawasi Myong saat dia pertama kali datang ke Korea Selatan. Pernyataan itu sempat membuat Myong kecewa, mengingat dia sangat mencintai dan mempercayai Suk Hwan selama ini. Walau demikian perasaan yang dia berikan selama ini bukanlah sebuah paksaan, atau tuntutan tugas, melainkan perasaan tulus dari lubuk hatinya yang paling dalam. Di masa lalu dia menyamar sebagai gelandangan untuk mengawasi Myong yang mereka kenal sangat kejam, namun pada kenyataannya dia adalah sosok yang murah hati. Sejak saat itulah Suk Hwan menyadari bahwa Myong adalah belahan jiwa yang selama ini dia cari. Ketika Myong mempertanyakan statusnya sebagai agen rahasia, Suk Hwan menjelaskan bahwa dia tidak peduli apapun yang dilakukan Myong di masa lalunya, karena yang terpenting bagi dia saat ini adalah Myong satu-satunya istri dan ibu dari anaknya. Sementara itu Kapten merencanakan sesuatu dengan anak buahnya yang lain. Dia mendatangi Chul Su yang berada di kokpit dan mengakui pengkhianatannya, karena ternyata dia punya tujuan yang berbeda dengan Chul Su, di mana dia akan menjual Myong dengan harga yang sangat tinggi, mengingat dia adalah orang yang paling dicari di Korea Utara. Kapten juga menjelaskan bahwa Chul Su harus jatuh bersama pesawat itu, sementara dia dan yang lainnya pergi menggunakan parasut dan membawa Magnolia. Chul Su tidak terima karena mau bagaimanapun itu adalah pesawat sipil yang membawa orang-orang tidak bersalah. Setelah berusaha menyerangnya Chul Su terpojok dan akhirnya dia dikurung bersama Suk Hwan dan istrinya. Sementara itu Kapten meminta pilot untuk menurunkan pesawat di ketinggian 8.000 kaki, yang dimana pilot menolaknya karena itu terlalu berbahaya. Namun karena diancam pilot terpaksa mengikuti kemauannya tersebut. Ketika pesawat mulai turun Suk Hwan, Myong dan Chul Su terpontang-panting. Di saat itulah semuanya terungkap bahwa ternyata Chul Su menangkap Myong karena sebuah alasan di masa lalu. Ayah Myong adalah sosok orang penting yang berhasil menyegel penemuan senjata nuklir, namun orang jahat datang mencarinya untuk membuka segel itu guna memanfaatkannya. Hal itu berkaitan dengan Myong karena ternyata dia adalah kunci untuk membuka segel itu, di mana iris matanya lah yang berfungsi sebagai sandi untuk mengakses senjata tersebut. Itulah alasannya kenapa sang ayah menyuruhnya untuk hidup dan tinggal di Korea Selatan. Saat itu juga terungkap bahwa tujuan Chul Su menangkap Myong adalah untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang memburunya termasuk bosnya sendiri. Chul Su paham bahwa senjata itu akan sangat berbahaya jika direalisasikan. Kepergian Myong ke Hawaii membuat para penjahat korut menyadari keberadaannya dan menangkap Myong di pesawat adalah cara yang dianggap paling efektif, supaya tidak kehilangan jejaknya lagi. Chul Su juga tidak pernah bermaksud untuk mengkhianati Myong di masa lalu, sayangnya Myong terlalu takut karena dia diminta untuk tidak percaya kepada siapapun saat itu. Setelah kesalahpahaman itu diluruskan mereka memutuskan untuk bersatu dan menghentikan kapten yang akan menjatuhkan pesawat itu. Di saat yang sama Hyun Min yang datang melalui ventilasi terkejut melihat Chul Su. Sebelum akhirnya mereka berempat bersatu melawan kapten, Suk Hwan meretas pesawat dan mematikan lampunya. Setelah itu Myong dan Chul Su beraksi di dalam kegelapan guna menghabisi musuhnya yang tersisa. Tidak lama dari itu mereka berhasil mengalahkan para penjahat, termasuk kapten yang berhasil dilumpuhkan oleh Myong. Keadaan pesawat kembali tenang, Chul Su mengemas barangnya bermaksud akan terjun dari pesawat itu untuk melarikan diri. Namun tiba-tiba kakek yang sebelumnya kita ceritakan membawa Nari dan menembak Chul Su. Ternyata dia adalah sosok orang yang mengawasi pergerakan Chul Su dalam misi penangkapan itu. Kakek itu mengungkapkan kekecewaannya pada Chul Su yang telah mengkhianati kelompok mereka. Saat itu juga terungkap bahwa dia yang sudah membunuh ayah Myong di masa lalu.
Setelah itu dia mengancam Myong untuk pergi bersamanya, jika ingin putrinya selamat. Suk Hwan yang tidak terima bermaksud untuk menembakkan kakek itu dengan tester namun dia gagal, dan akhirnya ditembak tepat di hadapan istri dan anaknya. Nari menangis di pelukan ibunya. Myong membisikkan sesuatu sebelum akhirnya menggunakan parasut dan bersiap untuk terjun dari pesawat. Di saat-saat terakhirnya itu dia memberikan kode kepada Nari untuk melemparkan bonekanya. Kemudian dia membuangnya keluar dan menjatuhkan sang kakek yang lengah. Karena ternyata boneka itu adalah bom yang sudah disiapkan si kakek untuk meledakkan pesawat itu, sebagai mantan agen rahasia dia bisa menyadari hal itu dengan mudah. Setelah itu dia kembali menemui Suk Hwan yang ternyata masih hidup, karena dia menggunakan rompi anti peluru yang sebelumnya diberikan Chul Su. Chul Su juga selamat dari tragedi penembakan itu, dan akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan Magnolia, membiarkannya menjalani hidup baru dengan tenang. Para penumpang mulai menangkap pembajak yang tersisa dan mengikatnya. Di saat yang sama anggota BIN menjelaskan kepada pimpinan bahwa aksi pembajakan itu telah berakhir dan pesawat melanjutkan perjalanannya ke Hawaii dengan tenang. Film ini berakhir ketika Suk Hwan memberikan cincin kepada Myong dan mengakui semuanya bahwa perjalanan ke Hawaii adalah rencananya selama ini.